memandang rendah perempuan. Tidak lagi kepemimpinan perempuan itu disingkirkan, bahasanya dipandang sebelah mata. Nah, saatnya perempuan pada saat kita dibutuhkan, yang tahu perempuan adalah perempuan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Salam sejahtera. Podcast DPRD kembali hadir bersama saya Elok Melati. Senang sekali pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama tentunya dengan topik bahasan yang luar biasa, yang sedang hits ya, yang menarik untuk dikupas. Dan sahabat podcast, angka keterwakilan perempuan saat ini cenderung naik ya, dan baik itu di tingkat pusat, daerah maupun di tingkat provinsi. Dan bahkan sekarang ini ketua DPRD kita, DPR RI, nah ketua DPR RI kita seorang wanita atau seorang perempuan. Nah tentunya hal ini menggembirakan ya buat kaum wanita seperti saya. Tapi sayangnya menurut pandangan banyak orang dan menurut pandangan saya juga, keterwakilan perempuan dalam parlemen sebanyak 30% belum maksimal. Kenapa belum maksimal? Nah, kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa sekali, narasumber yang hebat sekali, seorang perempuan yang kiprahnya sudah kita rasakan bersama ya. Ibu Nur Fitriani, SE AKTMM, beliau adalah anggota DPRD 2019-2024 dari fraksi Amanat Nasional DPRD Kota Tegal. Halo Bu Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, senang sekali. Adem rasanya dengar suara Bu Ani. Silakan Bapak bingung. Bu Ani bisa menyapa teman-teman sahabat podcast DPRD. Silakan sambil memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitriani, SAKTMM, bersama podcast DPRD Kota Tegal. Sekarang lagi sama Mbak Cantik yang sangat luar biasa, Mbak Elok. Iya, Ibu Ani ini berarti dari Dapil Tegal Barat ya Bu Ani? Saya ya? Dapil Tegal Barat, Mbak Elok. Ibu Ani udah berapa kali menjabat sebagai anggota DPRD? Cerita sedikit ya. Iya, Mbak, cerita sedikit. ya. Awal dari perjalanan politik saya masuk ke politik, ke dunia politik tidak disangka-sangka. Mungkin Tidak disangka-sangka. karena saya dulu cenderungnya ada di perbankan gitu, terus kemudian saya resign, terus kemudian saya masuk ke politik, ya coba-coba saja. Oh, coba-coba saja, tapi ternyata wah. 2013 masuk. 2013 Ya, masuk. saya masuk di barisan muda Partai Amanat Nasional. Nah, itu mulai, terus kemudian ya udah terus nyalon, ya alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah untuk diamanati keterwakilan perempuan. Terus kemudian 2014 ya, 2014 sampai 2019. Terus 2019-2024 saya pindah dapil. Pindah dapilnya saya di Tegal Timur, Tegal Barat. Sekarang sampai sekarang. Ya alhamdulillah banyak yang bisa kita lakukan, terutama untuk kaum perempuan. Iya, kalau pindah dapil berarti ini kan Ibu Ani manfaatnya sudah dirasakan hampir separuh ya berarti ya di Kota Tegal. Kota Tegal ada 4 dapil. Saya udah pernah di 2014 dapil Tegal Timur. Terus kemudian 2019 di Tegal Barat. Iya. Nah, ternyata ini Ibu Ani adalah pernah berkecimpung di perbankan ya. Iya. Makanya selama saya bergaul dengan Bu Ani ini, saya merasakan bahwa Bu Ani itu jago membedah APBD misal, membedah anggaran itu luar biasa ini Bu Ani. Ternyata memang dasarnya itu memang perbankan ya, SEAKT ya, akuntansi. Iya. Betul. Nah, selama saya mengenal Bu Ani ini, Bu Ani kan energik, kemudian saksek, terus kritis juga loh terhadap pemerintah loh. Menurut Bu Ani keterwakilan perempuan saat ini sudah maksimal belum Bu? Menurut saya kalau menurut PKPU ya, sekarang ini PKPU nomor 10 tahun 2003 kayaknya, pasal 8 ayat 1 huruf D, tentang partai politik wajib menyertakan 30% untuk mendaftarkan sebagai peserta pemilu, 30% perempuan. Ya, kalau 2014 kemarin kita cerita ada anggota DPRD Kota Tegal itu 11
11 perempuan. Wah, ya. dari Luar biasa. 30 ya. Nah itu sangat mengembirakan sekali. Jadi 11 orang. Nah kemudian 2019 turun drastis, turun sampai di angka berarti 4 sekarang. 4 orang saja ya. 4 orang saja. Jadi kan keterwakilan perempuan memang dari 30% itu 4 orang. Itu kan belum ya? Belum ya. Kalau 30% berarti berapa Mbak? 39 Bu paling enggak. 9, berarti kan ini masih 10% kan, hampir 10% lebih kan. Berarti Kota Tegal untuk yang periode 2014 ini belum maksimal ya. memenuhi syarat keterwakilan perempuan. Karena banyak suka dukanya Mbak. Suka dukanya banyak. Itu aduh, ini nih saya pengen denger nih ceritanya gimana nih sebagai anggota parlemen selama ini suka dukanya gimana Iya, mulai dari tahun 2014 dulu deh Bu. Itu pertama kali jadi anggota dewan terus Ibu diapain aja? Karena memang orang masuk politik itu pertama kalau perempuan, perempuan. Iya. Kayaknya enggak banget nih gitu kan. Cuma buat pemanis hore-hore. Karena memang mindset masyarakat itu banyak masih belum terbuka kalau pemimpin, maksudnya kita bisa jadi seorang pemimpin. Perempuan itu bisa, bahasanya bisa masuk di dalam politik dan bisa berkontribusi banyak untuk politik. Ini contoh waktu 2014 banyak yang tidak menyangka lah kalau seandainya perempuan bisa gitu sakset-sakset. Iya, Yang umumnya yang ada di forum gitu-gitu kan Iya, laki-laki kan, nggak ada betul. tuh. Jarang lah barnya perempuan. Ya tadi disampaikan sama Mbak Elok. Sekarang ini luar biasa sekali. Minimal tambah maju lah. Ya alhamdulillah 2024 ini yang di partai politik yang Kota Tegal khususnya Partai Amanat Nasional satu-satunya partai yang mengusung calegnya, calon anggota legislatifnya perempuan. Hampir 50% loh Partai Amanat Nasional. Iya, luar biasa. Iya. Mungkin karena ketua DPD-nya perempuan. Wah ini. Iya, jadi ya perempuan ya sama perempuan pastinya ya. Nah ini harusnya seperti itu ya Bu ya. Iya. Harusnya dukungan perempuan terhadap sesama perempuan itu bisa memaksimalkan angka 30% di parlemen tadi. Betul. Nah, kesempatan itu kan harus kita berikan kepada seorang perempuan. Jangan sampai sekarang ini tahun 2024 perhelatan politik Februari ya, tanggal 14 Februari itu jangan cuma dimanfaatkan suaranya. Iya. Sekarang banyak ibu-ibu dikumpulin, pengajian dikumpulin. Ini suara apa? Perempuan kan? Iya betul. Nah, iya, dikerudungin, dikasih kerudung kembar. Dikasih kerudung kembar, kasih seragam, udah bahagia gitu kan. Nah itu kan suara apa? Perempuan. Iya gitu. betul. Jangan sampai cuma digunakan hanya untuk kepentingan sesaat. Tetapi mereka tidak konform pada kepentingan perempuan. Kedepannya. Ini contoh yang saya rasakan. Suka dukanya ya. Yang tadi suka dukanya adalah pada saat kita maju pertama kali mesti dipandang sebelah mata perempuan. Itu banyak. Dan tidak sedikit lah orang yang belum konform sama pemimpin perempuan. Mereka akan lebih cenderung sama laki-laki. Tetapi setelah perjalanan ini pastinya setelah kita ngelihat kadang wajar kan masyarakat meng-underestimate itu kan. Enggak bangga banget gitu kan. Terus ternyata loh kok malah peduli ya sama kita sama masyarakat. Lebih sensitif loh. Iya. 2014 kemarin alhamdulillah kami saya kebenaran waktu itu sekretaris Komisi 2 ya. Kita memunculkan atau membuka sebuah gebrakan baru pemerintah kota, idenya dari kita dorong anggarannya dan sebagainya tentang rumah singgah. Oh, rumah singgah. Itu awalnya dari mana? Dari perempuan. Ya, kasusnya. Ceritanya kalau di pasar pagi itu ceritanya ada pengemis kan di pasar pagi. Saya ketemu sama pengemis itu. Lagi-lagi ketemu hamil. Ini orang hamil mulu gitu loh. Padahal pengemis di situ di pasar ya. Terus dia disabilitas nggak bisa jalan, ngengsot gitu loh Mbak, gitu pakainya alat dan sebagainya. Kamu kok hamil terus? Aku tanya sama pedagang-pedagang situ. Itu biasa Bu, kayak gitu-gitu terus karena tidurnya di pinggir jalan, akhirnya dilecehkan, akhirnya hamil, nggak tahu terus kemudian anaknya dibawa ke panti asuhan atau apa saya kurang paham. Nah itu jadi pemikiran buat kita. Oh, loh kok kayak gini ya? Ada di daerah kita. Iya. Nah walaupun mungkin pengemis dia bukan ber-KTP Kota Tegal, tapi dia kan ada di sini. Iya betul. Di lingkungan kita.
perempuan lagi. Iya. Coba bayangin. Walaupun mungkin dia nggak berakal sehat, mungkin agak sedikit gila atau stres dan sebagainya, tapi tidak menjadi sebuah kebenaran kalau dilecehkan, Iya, apalagi sampai hamil berkali-kali dan sebagainya. Nah itulah waktu 2014 akhirnya kita munculkan, kita ngotot, yang ngotot ya perempuan-perempuan. Nah itu karena itu awalnya, dan sampai sekarang alhamdulillah berjalan. Berjalan Itu ya, Bu, ada ya. di Margadana, Di rumah Margadana. singgah. Dan sudah berapa orang yang ditolong, Bu, sejauh ini pengamatan Ibu? Banyak lah, banyak yang ya alhamdulillah tidak sedikit masyarakat atau yang lagi di jalan misalnya kehabisan ini, pemerintah kota di situ kan sudah ada dokternya, Oh iya, sudah iya. difasilitasi dokter, difasilitasi mereka dimandikan dan sebagainya, dokter jiwa, dokter terus perawat dan sebagainya. Memang masih terbatas karena memang kan anggaran itu kan nggak banyak. Iya. Mereka punya durasinya sampai 5 sampai 15 hari gitu. Nanti bisa Diambil keluarganya diambil mungkin. keluarganya, nyari keluarganya. Kalau enggak kita arahkan kepada panti-panti. Panti rehabilitasi ya, Bu, ya. Misal kalau untuk jiwa di Magelang gitu, kita berkoordinasi dengan panti-panti yang lain atau mungkin pusat-pusat yang lain. Mungkin itu Mbak. Awalnya aja ada perempuan Iya, kasusnya. betul. Ada kasus lagi yang membuat saya kadang menggelitik. Contoh, waktu saya masuk, kalau zaman dulu ada bahasa LKMD. Ada? LKMD. Oh iya. Lamar Keri meteng disit. Oh iya. Ada ya? Iya, ada. Berarti kalau Mbak Elok tahu, berarti kita sama-sama tua. Seumuran. Kita sama-sama tua. Nah, itu ada yang kayak gitu. Waktu itu ada kasus, saya masih teringat waktu zaman itu SMA ya, zaman saya SMA. Ya salah satunya bebasnya pergaulan, salah satunya seperti itu. Terus kemudian ternyata yang perempuan dikeluarin, padahal dia mau ujian. Yang laki-laki enggak? Yang ya kan nggak mungkin mereka cuman satu orang. Iya. Kan ini nggak adil buat perempuan. Iya, Iya betul. Nah, ini yang dinamakan perempuan selalu disudutkan atau bahasanya ini kok seperti ini aturannya. Seperti gitu. Manusia kelas 2 gitu ya, Bu, ya. Kamu kelasnya. Ya, padahal kan kesalahan nggak cuman pada perempuan. Iya. Ada sama laki-laki, tetapi kenapa perempuan ini yang harus dikeluarkan, terus laki-lakinya juga nggak masalah dan biasa-biasa aja, kan itu jadi apa ya, perjuangan kita bagaimana menata ya, sekolah nggak kayak gitu juga kali Iya. walaupun mungkin kadang pikirannya ya kan mencoreng nama sekolahan Bu ini nih dan ya emang yang mencoreng nama sekolahan cuma perempuan kan iya. Enggak, laki-laki juga mereka. Iya, betul. Itu Kan yang melakukan juga 2 orang. Juga tidak ada aturannya juga kan Iya. gitu. Akhirnya kita coba untuk seperti itu, untuk mendorong bahwa kita kepala sekolah lebih bijak dalam menentukan sebuah kebijakan yang apabila ada yang terjadi yang seperti itu. Ya, itu salah satu kasus yang bagaimana ternyata perempuan lebih sensitif hal yang seperti itu, sensitif dan lebih dalam lagi. Iya, lebih peka terhadap permasalahan-permasalahan yang ada, terutama sebagai sama perempuan ya, Bu, ya. Nah, kalau tadi kan secara globalnya nih, Bu, kalau misalnya secara personal Ibu pernah nggak, Bu, punya pengalaman karo dewane bae yo kayak gitu. Ki nyeluk tulung dewane bae gitu, misalnya seperti itu. Iya, ya wajar lah. Iya. Orang sekarang ini masyarakat berpikiran kita itu maha bisa bahasanya. Dewan itu maha bisa. Ya contoh aja, pada saat enak bikinnya nggak bilang-bilang, giliran lahiran ke kita bilang kan gitu. Bu mau ke rumah sakit Nggak ya punya gitu kan. BPJS. Ya wajar, itu wajar karena mindset masyarakatnya bisa seperti itu. Cuman saya selalu bilang kalau seumpama masuk ke rumah sakit, kan ada slide juga di Partai Amanat Nasional, bingung mau masuk ke rumah sakit, BPJS tidak aktif dan sebagainya. Kita promosi, kita berikan pemahaman sama masyarakat, hubungi Partai Amanat Nasional, kita bantu. Nah seperti itu, mungkin kita nggak bantu uang, tetapi kita bantu bagaimana memfasilitasi, terus kemudian dia Cari tidak solusi. bingung, cari solusi BPJS-nya biar aktif kembali, dia nggak pusing dengan biaya-biaya rumah sakit yang membengkak. Nah tidak semua orang bisa. Ya. Gitu kan. Nah, makanya kita hadir
di fraksi Partai Amanat Nasional untuk membuka akses bagaimana mereka bisa menghubungi kita langsung. Alhamdulillah saya punya aturan sejak saya jadi Ketua DPD Kota Tegal Partai Amanat Nasional. Anggota Dewan fraksi Partai Amanat Nasional, nomor teleponnya itu nggak boleh disembunyikan. Jadi semua bisa akses, gitu. Jadi orang bisa akses sama Bu Eli, sama saya langsung, sama Mas Rizky, gitu. Semuanya. Kadang kan biasanya terlalu tertutup ya, hanya orang-orang tertentu. Tapi saya memberikan aturan, kita harus dekat sama masyarakat, kita harus melayani masyarakat. Karena ketua umum kita memerintahkan selalu fokus bantu rakyat. Iya. Gitu. Oke. Nah Bu, tadi kan yang tadi Ibu kemukakan ya Bu ya, bahwa jangan sampai cuma dimanfaatkan. Iya, betul. Nah, dukungan kepada sesama perempuan itu harus continue atau misalnya kontinuitas saling mendukung. Dulu waktu sebelum terpilih kita didukung, setelah kita terpilih kan kita juga harus mengembalikan dukungan kita dengan bentuk Aspirasi. kemudian memuliakan perempuan itu sendiri. Betul sekali, Mbak Elo. Kalau Bu Ani sendiri punya trik atau punya program untuk mengembalikan dukungan kepada sama perempuan, jadi kedepannya ya nih Bu, para perempuan tuh percaya, iya aku perempuan berarti aku mendukung kontestan yang sesama perempuan. Nah itu Bu Ani pernah atau punya program atau sudah dilaksanakan atau kedepannya mau dilaksanakan program untuk mengembalikan mengembalikan dukungan mereka gitu? Yang tadi saya sampaikan 2014 itu yang kita lakukan adalah berawal dari kasus dari perempuan yang tadi saya sampaikan. Yang kedua 2019 ini sampai 2024 saya juga ada gebrakan lagi tentang mandulnya Puspa gitu kan. Dua tahun apa 3 tahun nggak berjalan. Kita aktifkan lagi, kita dorong gimana. Itu alhamdulillah dari Partai Amanat Nasional dorong itu. Karena apa? Diawali juga dengan kasus perempuan. Iya, gimana? Pelecehan terhadap seksualitas tentang perempuan ini kan tidak dipungkiri karena memang posisinya juga ada usaha-usaha yang juga memancing ya bahasanya. Jadi nanti perempuan jadi objek gitu loh. Jadi objek, kesannya itu jadi gimana ya? Jualan lagi itu bahasanya kan gitu lah. Tapi kan dampaknya sama masyarakat yang lain yang mungkin orang perempuan yang baik-baik saja akhirnya ikut terbawa. Itu kami dari PAN menggelontorkan beberapa dana untuk yang khusus tentang Puspa. Puspa itu tentang bagaimana kan mereka nggak punya dana banyak. Kita dorong di badan anggaran untuk soalnya gini, ada kasus ceritanya sahabat saya nih, sebenarnya sahabat saya telepon terus kemudian dikebuki Mbak, bahasa Tegal itu kekerasan KDRT. Memang sih suaminya gitu, tapi kan nggak dibenarkan juga kan, dan itu bisa dipidanakan. Akhirnya saya telepon dari dinas Bapermas KB, diambil kan itu secara psikologi terganggu akhirnya. Terganggu terus kemudian depresi dan sebagainya. Itu butuh waktu durasi yang sangat panjang. Kalau dia stay di keluarga suaminya atau di rumahnya nggak aman, ya kan gitu. Otomatis kalau di rumah saya bantu, loh kok malah nyusahin kan gitu kan. Saya nggak enak juga kan karena saya punya keluarga kan gitu. Terus ya udah kita bentuk rumah untuk yang kekerasan dalam perempuan di rumah aman. Nah, namanya rumah aman. Rumah aman. Itu bagian dari perjuangan kami perempuan. Kalau perempuan itu akan bisa aman pada saat kita yang mengaspirasikan. Ya, sekali lagi ibu-ibu nih sama kaum perempuan nih. Saya tidak mengkritikkan kalau laki-laki itu tidak peka, tidak ada bahasa seperti itu. Tapi 2024 adalah saatnya perempuan itu tidak dianggap sebelah mata. Betul. Yang mengerti perempuan adalah perempuan. Gitu. Iya nih untuk sahabat podcast yang belum mengerti tentang yang tadi dibicarakan Bu Ani, Puspa itu adalah Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak milik pemerintah Kota Tegal yang
menaungi, melindungi korban kekerasan perempuan dan juga anak di Kota Tegal, dan ternyata didorong anggaran oleh Ibu Nur Fitriani. Saya malah baru tahu ini Alhamdulillah. Bu. Iya. Soalnya memang 2 tahun vakum ini, 2 tahun Puspa vakum, itu kekerasan anak muncul lagi Bu. Padahal 3 tahun yang lalu sudah turun. Iya. Kekerasan anak di Kota Tegal adalah yang terendah di Jawa Tengah. Tapi Betul. ternyata setelah 2 tahun vakum muncul lagi, Iya. muncul lagi. Alhamdulillah ada fasilitas itulah. Paling tidak kita bantu sebagai anggota legislatif, kita bantu nggak pusing juga naruh di mana gitu kan. Iya Gitu. betul. Karena memang durasinya panjang untuk move lagi mentalnya perempuan, mentalnya anak gitu. Iya betul, anak Itu kan luar biasa sekali, butuh yang rumah yang bagaimana mereka nyaman, aman dan merasa terlindungi. Betul. Dan Bu, kemarin kan belum lama nih Bu, Ibu mungkin pernah dengar ya ada kasus, belum lama ini baru 2 minggu yang lalu, kasus pembulian di sekolah. Oh Nah iya, itu. iya. Nah pandangan Ibu terhadap yang seperti Ibu kan perempuan nih Bu, Iya. perempuan. Yang dibully itu seorang perempuan juga, anaknya perempuan juga. Nah itu dalam menanggapi kasus tersebut Ibu bagaimana Bu? Nah iya itu. Ini Apa mungkin perlu turun ke bawah ke sekolah-sekolah Bu Ani mungkin? iya perlu, dan itu sudah dilakukan oleh Komisi 1 karena Oh, saya iya. bukan Komisi 1. Kemarin saya di pandangan umum fraksi juga sangat prihatin terkait masalah pembulian itu kan. Nah itu kan sudah di-follow sama Dinas terkait dinas ya. terkait, terus kemudian dari pihak Komisi 1 untuk melihat langsung gitu. Ya tidak dibenarkan, apapun bentuknya pembulian itu tidak dibenarkan. Betul. Cuma memang posisinya adalah akhlak itu kan tidak hanya cuman sekolah yang Iya. punya Berkewajiban. kewajiban. Nah benar, punya kewajiban besar itu adalah yang pertama keluarga dan sekolah juga memang punya. Tetapi kan yang paling besar dari 24 jam itu kan banyak di rumah dibanding di sekolah. Makanya kita sebagai orang tua ya wajib, dasar dari pendidikan anak bukan bahasa Inggris atau bahasa apapun yang dasar dari pendidikan anak itu akhlak. Iya. Gitu. Setuju Bu, kalau itu saya setuju banget Bu. Nah ini mungkin Ibu punya program atau dari komunitas punya program tentang biasanya tuh anak membuli orang lain Bu, karena pengangguran dalam tanda kutip, nggak ada kerjaan, nggak ada maksudnya anak kan punya energi yang besar ya Bu, karena tidak disalurkan, tidak ada ajang untuk berkreasi, jadi akhirnya pengangguran kayak gitu, membuli temannya, ngeledek, asal mulanya ngeledek-ledek kemudian akhirnya membuli. Nah itu mungkin Ibu punya program spesial atau mungkin akan dilakukan yang pernah dilakukan. Tahun 2014 waktu zaman dulu waktu itu kita punya program setiap hari Minggu di Car Free Day ya, yang di alun-alun itu ada ajang kreasi dengan distrik gitu kan. Mereka berkreasi, ada yang nari, ada kan? Iya, ada seni, pentas seni ya, pentas betul. Itu setiap minggu. Setiap minggu. Sekarang nggak ada ya Bu ya? Iya. Dangdut aja. Untuk mati dangdut lah. Iya betul. Ya nggak apa-apa, dangdut musik rakyat. Iya, nggak apa-apa juga sih Bu. Nur Fitriani bantu rakyat. Ada promosi dulu ya. Iya, tetapi tidak bisa juga program-program yang bagus kemarin terus off. Kita lagi dorong nih 2024 kebenaran. Bulan-bulan ini kan lagi membahas tentang masalah anggaran 2024 besok. Nah, kita coba dorong lagi, kita move lagi, kita perbaiki lagi untuk yang kemarin yang sudah baik kita munculkan kembali. Kan gitu. Kenapa? Pembulian itu berawal dari anak yang kurang perhatian sebenarnya. Oh iya. Mereka kepingin diperhatikan. Mereka punya buntu di dalam menyalurkan kreasi. Akhirnya kreasinya sama bully anak gitu. Nah itu mungkin salah satu penyebabnya di antara penyebab yang lain. Mungkin itu. Jadi pemerintah harus punya andil banyak bagaimana menempatkan anak-anak didik atau di dinas pendidikan SD, SMP, SMA di satu
Ruang kreasi mungkin. kreasi yang kemarin waktu zaman dulu itu pernah dilakukan ada. dan itu sukses. Iya betul Bu, memang Nah, sukses. masih ingat kan? Iya, saya masih ingat Bu. Tapi sekarang udah nggak ada kan? Udah nggak ada. Insya Allah 2024 akan muncul kembali. Oke, nah sahabat podcast, ternyata kiprah Bu Ani sebagai perempuan dalam mengembalikan dukungan kepada perempuan. Perempuan itu nggak lepas dari anak ya. Jadi kiprah Bu Ani terhadap perempuan dan juga dukungan Bu Ani terhadap anak itu ternyata banyak yang belum saya tahu bahkan ini. ternyata itu luar biasa. Selain jago di debat anggaran, ternyata luar biasa. Mungkin Bu Ani ada closing statement sebelum kita akhiri, pesan-pesan terhadap sesama perempuan. Ya kita kan harus memaksimalkan 30% itu dengan mendukung sesama perempuan. Mungkin ada closing statement, pesan-pesan Bu. Oke, saya hanya berpesan 2024 lagi tidak lagi memandang rendah perempuan. Tidak lagi kepemimpinan perempuan itu disingkirkan, bahasanya dipandang sebelah mata. Nah, saatnya perempuan pada saat kita dibutuhkan, yang tahu perempuan adalah perempuan. Makanya gunakan suara kita untuk benar-benar yang mengerti aspirasi kita sebagai perempuan. Nah, luar biasa. Baik, sahabat podcast, demikian yang bisa kita bincangkan, kita bicarakan, dan mungkin ke depan nanti kita akan berbicara lagi dengan Bu Ani yang lebih menarik lagi topiknya, dan yang pasti Ibu Ani ini memang kiprahnya luar biasa. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita bertemu lagi, sampai jumpa lagi untuk podcast selanjutnya. Saya Elok Melati bersama Ibu Nur Fitriani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.